Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, children. Selamat pagi, anak-anak. How are you today? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya dan dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Let's start our lesson today by reading Basmalah. Marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will continue our lesson about She is a Nurse. Hari ini kita akan belajar tentang She is a Nurse atau dia perempuan adalah seorang perawat. Berkaitan dengan hal tersebut, hari ini kita akan belajar tentang dialog, skill corner, and search the meaning of word. Hari ini kita akan belajar berdialog, mendalami materi, dan mencari arti kosakata. Please open your book and see page 80. Silakan buka buku kalian dan lihat halaman 80. Text 4, teks 4, practice the dialogue below with your friend. Praktekkan dialog berikut dengan temanmu. Meskipun tugas ini tidak dikirimkan ke Buzin harapkan anak-anak mempraktekannya dengan keluarga atau teman, nak ya. Caranya bagaimana? Misalnya, Irman, who is the woman on the picture, Ima? Siapakah perempuan pada gambar tersebut, Ima? Cara membacanya, setiap kalimat yang ada di dialog diikuti dengan artinya, sehingga anak-anak bisa lebih memahami arti dari dialog tersebut. Mengerti, nak ya? Irman, who is the woman on the picture, Ima? Siapakah perempuan pada gambar tersebut, Ima? Ima, she is my mother. She is my mother. Dia perempuan adalah ibuku. Irman, is she a doctor? Is she a doctor? Apakah dia perempuan seorang dokter? Ima, yes, she is. Ya, benar. She works at Budi Rahayu Hospital. She works at Budi Rahayu Hospital. Dia perempuan bekerja di rumah sakit Budi Rahayu. Irman, how about the man beside her? How about the man beside her? How about the man beside her? Bagaimana dengan laki-laki di sampingnya? Apakah is he your father? Is he your father? Apakah dia laki-laki adalah ayahmu? Ima, yes, he is. Ya, benar. Irman, what is he? What is he? Siapa dia? Maksudnya adalah apa profesinya? Dia laki-laki. Ima, he is a dentist. He is a dentist. Dia laki-laki adalah seorang dokter gigi. Irma, what does he do? What does he do? Apa yang dia laki-laki lakukan? Ima, he examines the patient teeth. He examines the patient teeth. Dia laki-laki memeriksa gigi pasien. Di sini dalam bahasa Inggris adalah patient teeth, gigi pasien. Memang artinya dibalik, makanya di sini dikasih apostro terus s. Patient teeth, maksudnya adalah gigi pasien. Selanjutnya, silakan anak-anak buka halaman 80 bagian bawah. Di situ ada skill corner atau untuk mendalami materi. Jadi di sini ada 3 ungkapan yang biasanya digunakan untuk menanyakan pekerjaan, job, or profession. Nah, yang pertama, ungkapan untuk menanyakan pekerjaan atau job atau profession dapat menggunakan ungkapan sebagai berikut. What are bla 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 atau what is bla bla bla. Penggunaan kata bantu atau to be are atau is adalah tergantung dari subjek atau orang yang melakukan. Masih ingat, kalau to be-nya are, maka subjeknya apa saja? You, terus we, they. Kalau is berarti she sama he dan nama orang. Contoh, what is your job? Apa pekerjaanmu? My job is a teacher. My job is a teacher.
Memang biasanya di bahasa Inggris itu ketika ada huruf konsonan atau huruf mati bertemu dengan huruf hidup, maka cara membacanya biasanya digabung. My job is a teacher. Pekerjaanku adalah seorang guru. What is your father? Siapa ayahmu? Maksudnya adalah apa profesi ayahmu? My father is a soldier. My father is a soldier. Ayahku adalah seorang tentara. What are they? Siapa mereka? They are soldier. Mereka adalah tentara. Nah, ini yang awalnya tadi menggunakan what is, what are, selanjutnya bisa menggunakan kata-kata seperti occupation atau profesi atau pekerjaan. What is your occupation? Apa pekerjaanmu? My occupation is a businessman. Pekerjaanku adalah pengusaha. Adalah seorang pengusaha. What are you? Apa pekerjaanmu atau siapa kamu? I am a tailor. Saya adalah seorang penjahit. Are you a student? Apakah kamu seorang siswa? Yes, I am. Ya, benar atau no, I'm not. Tidak, tidak benar. Selanjutnya, apabila kita ingin menanyakan tempat seseorang bekerja, kita bisa menggunakan kata-kata sebagai berikut. Misalnya, where do blah 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 work? Di mana mereka atau di mana titik-titik bekerja? Subjeknya bisa menggunakan you, kamu, we, kita, dan they, mereka. Kenapa kamu menggunakan 3 subjek ini? Ya, karena auxiliary atau kata bantunya menggunakan do. Jadi do ini digunakan untuk subjek you, we, sama they. Selanjutnya, where does blah 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 works? Di mana titik-titik bekerja? Untuk subjek he, she, atau nama seseorang tunggal. Misalnya he, dia laki-laki. What does he work? Misalnya she, what does she work? Atau misalnya Arman. Where does Arman work? Kalau menggunakan nama 2 orang, misalnya where do Siti and Joko work? Menggunakan auxiliary atau kata bantu do. Paham nak ya? Contohnya adalah sebagai berikut. Where do you work? Di mana kamu bekerja? I work in the office. Kenapa di sini dibaca the? Ya, karena kata selanjutnya adalah diawali oleh huruf hidup, yaitu O. Makanya, I work in the office. I work in the office. Saya bekerja di kantor. Where does Miss Lina work? Di mana Nona Lina bekerja? She works in the hospital. She works in the hospital. Dia perempuan bekerja di rumah sakit. Nah, di sini dilihat ya, kenapa works di sini dikasih S? Ya, karena ini adalah kata positif yang subjeknya adalah she, sehingga kata kerja atau verbnya harus dikasih S atau ES. Seperti itu ya. She works in the hospital. Dia perempuan bekerja di rumah sakit. Untuk menanyakan apa yang dilakukan seorang setiap hari, digunakan kalimat seperti berikut. What do you do? Apa yang kamu lakukan? I teach students at school. Saya mengajar siswa di sekolah. Loh, kenapa di sini teach kok nggak dikasih S atau ES? Iya, karena untuk subjek I, you, we, they tidak ditambahkan S atau ES untuk kalimat positifnya. Selanjutnya, what does she do? Apa yang dia perempuan lakukan? She helps the doctor. Dia perempuan membantu dokter. What does your mother do? My mother is a doctor. Apa yang ibumu lakukan? Ibu saya adalah seorang dokter. Selanjutnya, silakan anak-anak buka halaman 81 atau 81. Di sini ada beberapa words atau kata. Nah, silakan anak-anak mencarinya di kamus. Arti dari kosakata berikut. Kemudian tuliskan artinya di sini. Setelah anak-anak tuliskan, silakan kirimkan ke Bu Zin berupa foto. Text 1, text 1. Find the meaning of the words below. Temukan arti dari kata-kata berikut. Number 1, uncle.
Uncle. Number 2. Furniture. Furniture. Number 3. Order. Order. Number 4. Employees. Employees. Number 5. Sell. Sell. Number 6. Local. Local. Number 7. Customer. Customer. Number 8. Abroad. Abroad. Number 9. Advertise. 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 Number 10. Product. Product. That's all lesson today. Let's close our lesson by reading Hamdalah. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca Hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.